baca secara aturan dari Kementerian Jenis Kemasan ini ada 9 sebetulnya. Gitu. Cuman kalau yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari sebetulnya hanya ada 3. Jadi yang pertama itu kemasan kotak yang seperti ini, yang di depan ini kemasan kotak. Terus kemudian juga kalau kemasan display, jadi kalau kopi atau saset itu, nah seperti yang tadi mana yang, nah ini, jadi dari kemasan kotak premier ini masuk ke dalam dus seperti ini, jadi kemasan display terus kontainer. Nah pada saat ini kemasan dus ini kemudian dikirimkan nih ke Malaka, jadinya nanti kemasan tersir atau transport seperti itu. Terus lebihnya nanti ada lagi beberapa jenis kemasan yang untuk pengiriman, untuk ekspor itu lain lagi. Gitu. Tapi yang usually yang biasa kita lihat sampai 3 ini. Gitu. Sebentar ya kita sebentar. Ini zaman dulu itu ceritanya kita buat bentuk saset karena belum musim pada saat itu. Jadi serbuk jahe itu masih bentuknya per 50 gram dan 100 gram ya Bu Maya kalau masalah waktu itu. Nah hingga akhirnya kan kalau misalnya kita buat serbuk jahe sebanyak itu, kita harus membuka kemasannya, kemudian kita menggunakan sendok, dan permasalahannya kita nggak tahu takaran yang pas. Kebanyakan takut kepedesan jahenya nantinya, terlalu sedikit takut hambar gitu. Tapi dengan bentuk saset ini yang tinggal sekali tuang ke dalam cangkir, kita sudah tahu komposisi yang standarnya seperti apa gitu. Isinya 7 saset dan alhamdulillah ini menang juga ya Bu ya. Menang juga. Kita ikut perlombaan rutin, setiap tahun kita ikuti perlombaan kemasan Dan manual. Dan manual semua. Kita nggak lari ke percetakan. Kita buat manual di sini. Berkat pressure dari Bu Maya. Saya nggak mau tahu pokoknya kerjanya. Harus gitu nanti Bu. Iya. Harus gitu nanti ke kakak-kakaknya. Harus di-push juga ya. Iya. Tapi kita bukan jadi takut Bu. Semangat jadi. Kita harus kerjain. Iya. Gitu. Nah itu mungkin kalau menurut saya ya, gaya kepemimpinan pengaruh juga untuk ke kita gitu ya. Dan alhamdulillah support dari Bu Maya ini yang nggak pernah berhenti buat kita pun juga selalu berkreativitas. Saya kalau marah mereka malah ketawa. Saya juga aneh. Gini mereka udah ketawa-ketawa. Oke, next Mas. Berarti cukup solid Bu, berarti kompak. Marahnya nggak kayak marah. Produknya itu mereknya Bang Jerry. Jadi Bang Jerry itu bawang goreng yang teri. Jadi kalau bahasa Indonesia bawang goreng sama teri. Nah, sini ada bahan baku utamanya itu bawang. Makanya kita buat kemasannya bentuknya bentuk pola bawang. Ini hanya sekedar prototipe dikarenakan apa? Polanya rumit. Jadi polanya rumit itu bentukannya itu pada saat proses packing itu nggak bisa seefisien seperti bentuk pola dus. Banyak sekali yang harus ditepuk sama pelaku usaha gitu. Hingga akhirnya ini hanya sekedar prototipe. Kalau kita pun juga bisa membuat sesuatu hal yang menyesuaikan dengan produk yang di dalamnya, menyesuaikan dengan bahan bakunya. Dan kalau ingin berbeda, kita pun juga pernah buat sesuatu hal yang berbeda seperti ini. Mungkin buat lomba. Nah, itu lomba kamera. Next Mas, tidak selalu harus kotak, gitu ya. Jadi yang atas itu kita bentuknya tuh bentuk pisang, karena dalamnya memang keripik pisang. Gitu. Yang kotak yang itu juga bentuknya memang kotak, tapi kita buat jendelanya itu pisangnya melengkung. Jadi kalau bahasa Sundanya bisa ditolak, bahasa Indonesia apa ya? Bukan? Bisa dilihat. Ditolak, diintip. Nah, bisa diintip. Iya, diintip. Yang itu tuh, yang pisang itu bisa ditepuk, bisa diintip, dilihat. Oh iya keripik pisang, gitu. Iya. Ditoong. Ditoong. Dapat Itu bahasa Sundanya tuh ditoong. Ditoong. Diintip. Gitu. Dan banyak lagi. Nah contohnya ini juga beberapa pola dus. Ada ceritanya. Kita mungkin kita di sini hanya sekedar dasar. Kreativitas itu saya balikin lagi nanti ke kakak yang konsultan nanti di sana. Jangan terlalu memaksakan juga. Artinya jangan terlalu memaksakan. Takutnya pengen sekreatif mungkin, tapi ternyata nggak diterima. Nah itu juga jangan. Bahaya itu. Jadi kita buatkan yang benar-benar ini paling beda, ini paling oke, tapi ternyata pasar nggak nerima, ya jangan juga. Jangan dipaksakan. Gitu. Kita harus bisa menganalisa sejauh apa nanti pasarnya yang bakalan menerima. Oke
Mas, lanjut Mas. Ini tata letak bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Ya kalau kecil itu membacanya gimana? Terutama untuk konsumen ya. Konsumen membacanya, wah ini harus tambah dekat nih. Yang penting kalau yang nggak minus seperti saya kan tambah, waduh. Nah itu juga nanti sebagai desainer nanti harus poin penting ini. Keterangan yang dicantumkan harus benar dan tidak menyesatkan. Nah ini pun juga sama. Jadi jangan sampai beberapa produk ditambahkan dengan informasi yang sebetulnya tidak. Gitu. Contohnya misalnya gini, kalau makan keripik ini nanti akan berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit jantung. Nah itu juga jangan. Karena harus ada uji klinis nantinya seperti itu. Terutama untuk jenis-jenis produk yang sejenis ramuan. Nah itu juga tidak boleh mencantumkan khasiat di dalam label kemasan itu sendiri. Kalaupun dia mau dibuat terpisah dengan menggunakan brosur atau leaflet. Atau produk yang harus diolah, waktu mengkonsumsi harus diolah, itu harus dicantumin cara penyajiannya seperti apa. Ya, contohnya kayak Indomie kan harus direbus dulu. Nah, ibu kan suka lihat tuh belakangnya ada saran penyajiannya, saran penyajian. Kayak di bakso aci ada. Nah di bakso aci juga. Jangan sampai dimakan mentah pun. Ya kan kalau nggak dikasih petunjuk kan dia nggak bisa. Ya. Kerupuk di sana banyak ya? Kita nggak ada produksi. Enggak ada produk. Oke. Yang mentah yang harus ada proses penggorengan apa produk apa? Ubi, pisang. Nggak ada ya? Berarti udah semua. Sudah siap makan ya. Kalau di kita ada beberapa memang produk yang memang pada saat dibeli itu ada proses tambahan. Digoreng dulu sebelum dimakan. Dan sayangnya itu nggak ada informasi yang menjelaskan kalau produk itu sebelum dimakan digoreng dulu. Iya. Nggak pernah beli makanan juga gitu, ini mau diapakan kan? Iya, lihat betul. ininya bagus gitu kan? Oke. Ikan misalnya kan iya, harusnya apa itu. dipanggang lagi dulu atau digoreng atau mau diapakan sebelum dimakan, itu nggak ada. Nah, itu tugas nanti kakak di sini yang menjelaskan. Ya, saya tidak akan memilah nanti yang bagian praktek atau yang bagian desainer semuanya sama, karena informasi ini harus tersampaikan semuanya. Gitu. Jadi tolong informasikan, makanya sebagai nanti konsultan harus tahu ini produknya seperti apa, harus bisa memahami dulu di situ. Kemudian dari situ baru dituangkan di dalam label kemasan, atau mungkin nanti tata cara pengemasannya harus baiknya seperti apa, menggunakan bahan apa, dikemas seperti apa. Gitu. Oke, karena kalau ngomongin kemasan ini tidak cuma stuck di sini, Bu. Dengan adanya nanti produk baru, berarti kita pun juga harus mencari kemasan yang baru juga yang sesuai dengan produk itu. Gitu. Dan juga jangan sampai salah pada saat produk itu, contoh gula merah pada saat dimasukkan ke kemasan plastik yang tertutup padat itu tidak akan terlalu. Gitu. Tetap harus ada celah udara. Saran penyimpanan. Saran penyimpanan juga. Penyaji. Penyajian. Oke next Mas, kita dari label-label yang pernah kita buat ini udah berapa ribu ya Mas? Udah banyak banget. Tapi kan nggak mungkin kita tampilin dulu semua. Jadi ini ada beberapa saja yang kita coba untuk tampilkan di sini. Gitu. Dan semuanya di sini sudah memenuhi aturan pemerintah. Gitu. Jadi nanti kita ajarkan untuk kakak-kakak di sini poin-poin apa saja yang harus tercantum di dalam label dan kemasan. Oke next Mas. Nah ini mungkin beberapa desain kreatif bisa dipelajari nantinya pada saat nanti di Malaka, disesuaikan dengan produknya. Bahan ini kalau nggak salah pernah buat yang minuman itu ya Mbak ya, yang di tank-tank untuk produk botol kalau nggak salah itu deh. Botol. Jadi botol yang ada itu nantinya bisa di tank-tank, gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau yang lihat di bawah itu yang tulis itu kuaci. Jadi kuaci itu pada saat kita makan yang udah atau yang sekarang berjalan itu cangkangnya atau ya cangkangnya itu kadang-kadang dibuang ke mana aja. Kalau nggak dikumpulin. Nah kalau ini enggak, di atasnya itu yang piece yang warna orange ada ujungnya itu keterangannya itu tempat sampahnya. Nah, jadi pada saat kita makan kuaci itu sudah terpisah antara isi dengan tempat sampah, jadi langsung bisa dimasukkan ke tempat sampah itu. Gitu. Terus kemudian kalau yang atas teh, kendalanya biasanya kalau
Soal kejebur. Ya, kalau ibu-ibu itu kalau bikin teh itu pegangannya itu Copot. bahasa Sundanya ansum. Nah, masuk ke dalam, dan celana-celana nggak ada yang lihat diambil. Itu udah gak higienis. Betul. Nggak ada yang lihat ambil lah gitu. Nah, dari kasus itu akhirnya dibuatlah gantungannya itu dibuat seperti orang berada di pinggir kolam renang. Jadi bisa Nyantol di gelas. Ya, ini beberapa desain kreatif. Kalau yang sebelah sana itu apa ya, roti atau nggak tahu apa, waktu itu saya coba nyoba tunjukin itu dari luar. Gitu. Nah, yang bawah ini sama paper bag, cuman dia tidak menggunakan gantungan, hanya menggunakan full design seperti badan saya. Oh bukan ya? Gitu. Oke, lanjut Mas, desain kreatifnya. Makanan masih banyak banget. Kakak, kira-kira ini apa Kak? Jadi kan kalau ngobrolin sirup, oke, kreativitas kan nantinya gitu ya. Kak, kira-kira apa Kak? Jus. Jus, oke. Ibu, kira-kira apa Bu? Gak apa-apa, tebak aja Bu. Kayak ya untuk kosmetik kali. Kosmetik. Oke, gak usah terlalu banyak, tebak-tebak aja, dikeluarin aja Mas kalau ini adalah apa? Ini Payung. Oh, Saya beli payung. tiga ini ada. Di Bandung ada ini. Saya beli waktu itu. Ini pun juga efisiensi dari sebuah kemasan. Yang awalnya saya pikir membawa payung dalam kendaraan terasa ribet, dengan menggunakan kemasan seperti ini lebih praktis. Bahkan terakhir saya mau berangkat kemarin beli lagi payung yang ukurannya mini. Bu Maya sama Mbak Ade dikiranya kacamata. Padahal itu payung. Oh, ya. Ini sama buat perhitungan kalau ada yang jahat, Bu. Bener juga, multifungsi kan? Tebel ya ini ya, gini ya, Iya. sarungnya ini. Yang kecil kemarin masuk seukuran segini. Saya. Iya, kayak kacamata. Kayak Kacamata. Bagus banget ini. Dan harganya murah, cuma 30.000. Yang ini, Payung. Hah? Masih buka tuh payung. buka payung gitu, karena ya itu kemasan yang tadi ada fungsi kemasan itu memberikan kenyamanan dan kemudahan itu di situ. Jadi nggak ribet lagi untuk bawa payung yang harus panjang. Oh iya benar. Gitu. Oke, lanjut Mas. Ketahuan ya. Nah, ini juga sama. Minuman dalam kemasan ini kalau misalnya tanpa menggunakan label, ini lebih parah lagi. Kenapa dibilang lebih parah lagi? Dikarenakan warna yang tanpa label itu, minumannya itu kalau yang berwarna seperti ini akan berasumsinya dengan minyak goreng. Betul ya? Minyak goreng ya, betul. Nah itu. Nah ini sangat harus sangat digarisbawahi kalau yang berwarna atau mungkin warna-warna di dalam sebuah kemasan itu tanpa menggunakan label, bahaya nantinya untuk anak-anak biasanya. Gitu. Yang tanpa ada pengawasan dari orang tua yang dikiranya itu minuman karena warnanya menarik, tiba-tiba main terbukti. Nah gitu. Ada soalnya pernah kejadian Mas itu karena warnanya bersilantai atau apa ya, waktu itu karena menarik, akhirnya anak-anak itu tanpa itu diminum sebentar itu. Oke, lanjut Mas. Ya nih, buat aku ini manggilnya ikutan jadi kakak-kakak. Bapak mau dipanggil kakak juga Pak? Bebas aja kan. Oke, nah ini hal yang paling gampang menurut saya ya, penyampaiannya, karena di beberapa mungkin di Indonesia hampir semuanya ada yang seperti ini, model kemasan seperti ini, betul ya? Betul. Nah saya mau tanya nih, kira-kira kakak-kakak di sini bisa tahu nggak ini kira-kira produk apa? Coba tebak. Gak apa-apa, bebas. Kita justru kan sebagai konsultan nantinya harus bisa interaktif dengan beberapa pelaku usaha yang lainnya. Menurut kakak kalau di apa itu di sana yang semacam ini produk apa? Kayak bayam gitu. Oke, nggak apa-apa. Keripik bayam juga sama. Selain keripik bayam kakak, mungkin ada yang lain yang menyerupai ini. P. Rempeyek. Oh di sana ada rempeyek juga? Ada. Oke. Bernasional ya rempeyek. Dia kan kacang sih. Oh iya benar. Ya. Tempe. Keripik tempe ya. Nah, dengan kemasan yang terbuka seperti ini dan produknya terlihat tanpa ada label, asumsi kita akan bermacam-macam. Betul ya? Yang menyerupai dengan produk ini. Setuju ya? Tadi ada yang bilang keripik bayam, keripik tempe, terus rempeyek dan lain. Nggak salah. Karena memang tidak ada informasi yang menjelaskan kalau ini itu produk A. Betul ya? Dengan plastik
kemasan yang transparan seperti ini. Oke, next mas. Nah ini fungsi dari kemasan. Nah fungsi dari kemasan di sini hanya sekedar edukasi aja. Ini bisa berkembang ataupun juga bisa dipersingkat. Ya, salah satunya aja yang pertama memang bisa untuk mewadahi produk selama distribusi, atau mungkin kalau bahasa Indonesia itu kemasan itu nantinya itu pada saat produk itu dibawa kemana-mana itu lebih akan terasa nyaman. Kemudian juga bisa melindungi dan mengawetkan produknya. Karena dengan kemasan beda dengan yang dipakai lilin ya atau menggunakan surplus, dengan menggunakan mesin ensealer yang nanti yang basic itu daya tahan produknya akan naik gitu ya. Itu fungsi dari kemasan itu sendiri. Yang berikutnya beda juga antara bahan kemasan yang plastik transparan dengan yang aluminium foil, itu beda juga daya tahannya akan berbeda gitu. Kemudian ini fungsi dari kemasan, kemudian juga sarana informasi dan iklan. Nah tanpa disadari kemasan yang di depan ini juga udah sarana informasi dan juga iklan. Kita sudah bisa baca kalau produk yang di dalam itu, oh ternyata itu bakso aci. Gitu. Jadi dari kemasan itu tanpa kita pegang tanpa apapun juga kita udah bisa baca. Itu fungsinya dan terlihat lebih menggoda mungkin kalau misalnya ada gambar produk seperti ini. Nah seperti ini akan lebih terlihat, waduh jadi pengen makan ini kayaknya enak nih. Nah gitu ya, pedas-pedas terus ada jeruknya, kayaknya ini seger gitu. Ini sarana informasi seperti itu. Kemudian juga ya terutama itu memberikan kenyamanan bagi pemakainya ya. Inti dari semuanya ini sebenarnya untuk memberikan kemudahan baik itu nantinya di konsumen. Jadi membeli produk nggak harus ada hal yang dikhawatirkan. Pada saat kalau misalnya menggunakan staples, yang dikhawatirkan pertama tidak langsung dimakan, proses penyimpanan terkena udara dan mengakibatkan daya tahan si produk itu tidak bertahan lama. Nah itu juga. Jadi harus kalau beli produk yang seperti itu, aduh ini harus cepat-cepat dimakan. Nah itu kan ada rasa apa ya, kekhawatiran pada saat membeli, apalagi membeli oleh-oleh dari sini misalnya dibawa ke sana, ini daya tahannya berapa lama nih? Nah kalau dengan kemasan yang benar, mudah-mudahan dan informasi yang benar juga, di situ ada expirednya, mungkin kita akan lebih nyaman membeli. Next mas. Bukannya berarti ibu kucing. Kan kucing Bahasa. Ya, ini udah bisa kita baca kalau di dalamnya itu tentunya anak kucing Persia dijamin soleh bersertifikat isi 3 ekor. Gitu, walaupun pas dibuka ternyata kucing garong bu. Gitu ya. Jadi, nah tanpa harus mengetahui isinya seperti apa, nah fungsi informasi di dalam kemasan seperti ini. Yang terbuka aja tadi bingung ya, apalagi yang tertutup ini. Tapi kalau dengan informasi baik yang terbuka atau yang tertutup, kita sudah bisa tahu kalau produk ini apa, komposisinya apa, gramasinya berapa, gitu. Yang memproduksinya siapa? Kan banyak kalau yang oleh-oleh itu yang dicari itu, bentar ini kalau misalnya dari Malaka harus ada nih Malakanya nih. Dan yang beli pun juga sama bu. Nah benar. Jadi jangan sampai gini, saya beli oleh-oleh ke Malaka tiba-tiba di situ Kabupaten Bandung. Ya ngapain harus beli ke sana? Betul ya, kita harus punya ciri dari labelnya itu yang memang itu produksi dari sana. Makanya beberapa identitas yang dari wilayah luar itu selalu ada dicantumkan. Itu kayak dari Jogja, terus kemudian dari Malang, itu ciri oleh-oleh ciri khas Malang, apel Malang, itu contohnya gitu ya. Dan nanti dari Malaka pun juga ada beberapa produk yang memang bisa membranding wilayah di sana. Gitu. Oke, next mas. Dibuatlah rambut, gitu. Seperti itu. Kan biasanya kalau misalnya di kemasan yang pakai dus itu supaya kelihatan produk di dalamnya cuma kotak, kalau nggak bulat. Ini salah satu keunikannya dibuat bentuk wajah dan rambutnya itu bolong, jadi produknya terlihat. Gitu. Nah, yang bawah juga ini yang apa sih mbak namanya yang bawah yang makanan Jepang? Kayak dimsum ya. Itu juga kalau misalnya tadi ada bahan-bahan pengrajin di sana bisa dimanfaatkan untuk packaging juga. Etnik ya bu ya? Ya, etnik itu bisa. Ke bambu. Nah, labelnya nanti yang seperti di luarnya itu. Gitu. Jadi dulu pun juga saya pernah di gemur-gemurkan dari Ibu Kadis waktu itu
coba kalian jangan selalu menggunakan bahan plastik dong, kalian harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan, bahkan kalau bisa dengan pengrajin bambu itu coba untuk saling kolaborasi. Kalau menurut saya ada beberapa kendala yang sampai sekarang pun juga belum bisa terpecahkan. Kenapa? Pertama, dari bahan seperti itu secara proses pembuat. Ibu saya izin yang dari Oh iya, ya baik Pak. Silakan. Terima kasih banyak. Pak. Kami sudah diberi waktu ya. Baik Pak. Nah, secara proses pembuatannya pun juga memakan kos. Gitu. Terus kemudian juga secara banyak hal yang membuat pelaku usaha yang ingin menggunakan kemasan itu untuk kos untuk kemasannya terlalu tinggi. Gitu. Oke, next Mas. Nah kalau tadi yang transparan kita udah bisa asumsi kita udah macam-macam ya Bu ya. Udah sekarang. Apalagi ini. Ini yang tertutup. Saya biasanya sih kalau selalu ke peserta itu selalu suruh menjawab kira-kira ini apa dalamnya. Gitu. Kakak kira-kira ini apa Kak dalamnya? Oh iya. Bebas nggak apa-apa. Mau Jajan? beras kek, mau Kucing gula. juga bisa di dalam. Mau nggak apa-apa. Gitu. Jajan yang udah dikemas. Apa? Jajan. Jajan. Oke. Selain itu ada yang lebih ekstrim mungkin di dalamnya kira-kira apa? Bom. Gak masalah. Kita kan nggak tahu. Betul ya. Kalau ditanya seperti itu kan Titip salam saja kan ya, tidak bisa ke ibu, tidak bisa bertemu langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diterima di sini. Kami sudah senang ya. Karena juga kami bisa dapat ilmu dari sini untuk bisa buat UMKM untuk bisa. Ya. Kemarin juga Pak Amraf tuh minta katanya pengen ketemu dengan Ibu Bupati. Cuman saya tuh nunggu suratnya. Nggak ya, saya bilang ini bukan kunjungan kunjungan sifatnya studi banding atau konsultasi, tapi ini karena kita memang datang untuk magang, jadi udah action. Jadi yang kemarin kita datang kan harusnya kita sudah bisa ketemu, tapi waktu itu ibu sedang keluar kota juga. Iya. Jadi saya mau langsung aja kita action sudah eksekusi. Kalian udah pernah bawa ya Bu ya? Sudah pernah. Kemarin kita dapat 2 baiknya ya. Saya temukan juga beberapa informasi tambahan, salah satunya nilai gizi, barcode, terus kemudian juga syarat penyajian, syarat penyimpanan, syarat membuka kemasan, kemudian juga syarat peringatan khusus. Nah ini pun juga sama menyesuaikan nantinya apakah bila memang sudah ada informasi nilai gizi ya harus dicantumkan di sana, nggak apa-apa. Kalau saya kenapa menampilkan yang ini, saya ya tadi saya bilang tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha yang baru, tapi yang sudah perusahaan yang ragam kemasan itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang berbahan alami dan juga ada yang bahan buatan. Nah yang bahan alami kalau di kita di Jawa Barat itu yang seperti sering ditemui itu ada namanya itu tahu. Tahu itu kalau di Sumedang itu dibungkusnya menggunakan rotan. Nah seperti itu bahan yang alami. Mungkin kalau besek di sana ada nggak ya? Besek apa ya Pak ya? dari Bambu. Oh, kita anyaman bambu. Anyaman bambu. Nah, kita dari daun lontar itu ya. nah itu bahan alami yang bisa dibuat yang bisa kemasan. Itu salah satunya bahan alami. Iya. Nah kalau untuk bahan buatan ya tentunya banyak seperti yang nanti mungkin kita akan pelajari itu masuknya bahan buatan. Ini apa ya? Daun apa? Itu kelopak pisang. Pisang ya? Iya, Pisang. Oh, Kita pisang juga- banyak kan Bu? Banyak. Nah, itu juga bisa dijadikan kemasan. Gitu. Tergantung juga nanti dari kreativitas dari kitanya juga. Gitu. Mau sekreatif apa, tapi kita harus ingat di dalamnya itu produknya seperti apa. Karena kita pun juga harus memperhatikan pertama higienitas, yang kedua ketahanan dari produk itu sendiri. Sifat produknya. Yes. Jadi jangan sampai pada saat kita, oh ini epic nih, tiba-tiba ngefek ke produknya malah jadi lebih cepat basi ataupun dia terkontaminasi dengan udara luar, kan itu juga bahaya. Gitu. Harus dilihat ya. Yes, betul. Itu juga harus dianalisa juga Baik, produknya baik. seperti apa. Gitu. Oke lanjut Mas. Nah ini daya tarik sebuah kemasan saya coba untuk bagi-bagikan berdasarkan potongan-potongannya. Yang paling dominan itu tentunya dari segi warna.
Kenapa ngobrolin dari segi warna? Karena dengan warna yang menonjol atau eye catching dalam sebuah kemasan itu membuat daya tarik konsumen itu akan tertuju. Gitu. Beda halnya kalau ada beberapa yang memang kemasan dibuat minimalis pun juga ada. Tapi untuk standar awal sebagai desainer kita di sini ada beberapa poin penting. Yang paling poin penting itu dominannya di warna. Gitu. Jadi permainan warna ini penting karena itu akan menyangkut pandangan untuk dipajang pada saat event pameran ataupun di kemasan itu ditampilkan di mana. Gitu. Seperti yang contoh yang di bawah itu tuh ranginan bikin senang. Dominan warnanya kuning. Seperti itu. Jadi supaya lebih tertuju lagi apa ini yang warna kuning nih, oh ternyata ini ranginan. Gitu. Nah, mungkin yang contoh yang di atas juga itu lebih dominannya beberapa warna, variatif warnanya sangat berdasarkan dengan rasa menentukan itu. Kalau yang memang strawberry apel gitu ya, kalau apel mungkin lebih dominannya ke warna merah. Kemudian kalau yang apa itu ya? Jeruk ya? Jeruk lebih ke orange seperti itu. Jadi ada clue ya? Ya, itu. Dari warna itu. Betul. Jadi tanpa harus ini sebenarnya buah apa, dari warna pun juga bisa lihat. Seperti itu. Itu hal yang paling penting. Kemudian juga dari bentuk kemasan pun juga ini ataupun bentuk nanti model seperti apa itu juga menentukan. Jadi kalau misalnya sekarang yang lagi trendy misalnya saset, bentuknya saset, nah itu pun juga kita harus bisa ngikutin itu. Tapi kita tentunya harus bisa menyesuaikan dengan si produknya. Kalau dikemas dalam bentuk saset, kira-kira ini sesuai apa enggak? Jadi jangan sampai kerupuk yang bentuknya besar-besar tiba-tiba kita karena trendinya saset nih kita buat gitu. Itu terlalu memaksakan juga, jangan gitu. Jadi kita harus melihat juga hal-hal seperti itu. Kemudian juga dari segi merek, poin penting ini merek karena sebuah produk mungkin ada kesamaan dari beberapa pelaku usaha. Ya, kalau misalnya keripik pisang itu pelaku usahanya ada 10 dan yang satu enak tanpa ada merek, pada saat kita menanyakan lagi yang enak kemarin apa mereknya, aduh bingung ini merek apa. Nah ini poin penting dari merek atau branding nantinya, identitas. Jadi ini pun juga harus harus tetap pada saat kita mendesain harus tetap disesuaikan juga mereknya, harus lebih menonjol ketimbang juga dengan nama produk. Nah yang banyak terjadi sekarang itu banyak yang nama produknya itu lebih menonjol, mereknya kecil. Gitu. Keripik pisang misalnya Mak Ucun, padahal yang harus menonjol itu harusnya mereknya. Gitu. Karena mereknya itu akan mengidentitaskan produknya nantinya, bukan produknya nanti yang mengidentitaskan merek, kebalik gitu. Gitu. Nanti boleh mungkin waktu jajan di minimarket gitu ya, beli jajanan gitu, ibu sama kakak boleh lihat mana yang lebih besar atau menonjol, merek atau nama produknya. Biasanya merek produknya lebih besar, justru yang nama produknya nanti kecil di bawah gitu. Kayak mineral besar. Iya. Kayak minuman, bahannya kecil gitu. Minuman dalam kemasan gitu seperti itu. Karena yang memang menjual produk itu menjual mereknya. Gitu. Kemudian jenis huruf juga ini pengaruh. Biasanya kalau dalam sebuah kemasan atau label menggunakan huruf yang baku itu kurang menarik. Ya, satu itu. Makanya di kita selalu ada yang namanya konsultasi. Kita bukan hanya sekedar konsultasi tentang produknya, terus kapasitas produksinya, pemasaran dan lain-lain, tapi kita juga melihat kadang-kadang karakter si pelaku usahanya. Gitu. Kadang-kadang gini, ada juga yang pelaku usaha yang awalnya menurut saya ini kayaknya dikasih minimalis oke. Ternyata si pelaku usahanya ini lebih senang ke yang agak-agak unyu-unyu. Waduh, pas saya sodorin, aduh Kang Rim bisa nggak ini yang warnanya agak-agak ngejreng gitu ya? Loh saya pikir senang dengan yang minimalis gitu, karena saya melihat dari segi produknya. Pada saat itu pembelajarannya, oh ya ternyata kita pun juga harus menyesuaikan dengan pelaku usaha. Oke, tanpa mengindahkan dari aturan yang ada, saya coba untuk menyesuaikan. Kita pun juga jangan terlalu dominan apa ingin pelaku usaha, kemudian kita terapkan label. Jangan juga, kita harus memperlihatkan juga dari sifat si produknya. Sesuai nggak kalau misalnya gitu? Yang pedas itu apa ya? Seblak, kalau di sana nggak ada seblak ya apa ya Pak ya? Keripik yang pedas apa di sana Bu? Makaroni mungkin ada ya? Itu biasanya singkong. Keripik singkong. Nah, keripik singkong pedas itu biasanya kalau di kita lebih identik di merah. Tiba-tiba ada pelaku usaha, ini beneran terjadi, mau cetak ke sensible label minta warna pink. Pinknya itu pink, bener-bener pink gitu ya. Saya pikir gini,
ini nggak cocok buku warna pink, dia senangnya warna pink. Akhirnya gini, cuma terjadi sebuah perdebatan. Oke, saya berikan 2. Ini yang didesain sama saya dan ini yang dipingin sama ibu. Gitu. Jadi yang lebih laku nanti. ya, akhirnya dia bikin 2, dua-duanya dicetak dan akhirnya yang pingin kalah. Bukan kalah tapi akhirnya pembuktian. Pembuktian artinya kalaupun ya kita punya produk bukan berarti itu selalu apa yang kita inginkan. Ya, selera sendiri itu pasti benar tidak. Justru kita harus melihat apa yang dipinginkan sama konsumen. Gitu. Jadi nah inilah tugas nanti desainer itu menentukan labelnya itu sendiri, label warnanya dan lain-lainnya. Tata letak juga sama jenis huruf tadi sudah, tata letak juga pengaruh. Jadi jangan sampai salah posisi nanti untuk komposisi, posisi nanti untuk merek, nama produk, itu nanti kita aja. Soalnya kalau untuk tenaga ahli nanti ya ibu ya sama kakak ini harus punya kemampuan untuk jadi konsultan ibu. Yes. Harus bisa, soalnya kan karakter tiap IKM berbeda-beda, karakter produknya beda, bahkan target pasarnya kan berbeda-beda. Nah nanti tugas kakak-kakak di sini yang menjadi konsultan apa sih yang lebih tepatnya untuk desain dan edukasi juga. Poin intinya dari seorang konsultan selama ini harus sabar. Sabar. Karena kita kan melayani ya Pak ya, betul ya. Melayani dengan berbagai macam pelaku usaha, karakter dan gaya beda-beda betul tuh. Ada yang datang dengan emosi, ada karena mungkin pas mau bikin legalitas itu terlalu berbelit menurut pelaku usaha ini, hingga datang ke kita, ini harus apa lagi? Katanya saya harus ada juga, nah kita harus tetap tidak bisa dengan emosional seperti itu. Kita harus tetap meredam. Bahkan makanya kalau yang konsultasi dengan saya atau dengan kita bertiga, makanya hanya kita bertiga di ruangan saya, udah sok bebas mau cerita apa juga sok sama saya begitu. Jadi saya pengennya gini, kenapa saya pun juga tidak menggunakan seragam pada saat-saat tertentu, saya pengen menyamakan kalau pelaku usaha dengan kita sama. Nggak ada jarak. Ya, benar. jadi apa yang menjadi permasalahan pelaku usaha, yuk kita coba rasakan. Yuk kita ambil jalur penyelesaiannya seperti apa. Gitu. Bahkan kalau saya misalnya ada pelaku usaha 1, tiba-tiba nongol yang 2 itu bukan yang mundur tapi suruh maju. Jadi kita bareng-bareng, kita ngobrol. Diskusi. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu pun juga kita harus kuasai. Ya, jadi kesabaran poin penting. Terus kemudian kita coba untuk menjadi pendengar dulu yang baik. Karena permasalahan itu adanya dari pelaku usaha, kita serap kemudian kita coba sebagai konsultan menyelesaikan, memberikan solusi. Baiknya seperti apa. Gitu ya. Kemudian juga kita harus menceritakan sedikit beberapa pembuktian yang sudah kita berikan dan mudah-mudahan pembuktian itu bisa terjadi juga sama pelaku usaha yang memang terdapat suatu masalah. Gitu. Makanya saya tadi bilang di awal, kalau saya mencakup langsung 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, kemungkinan berat. Akhirnya saya ngambil beberapa dulu, dijadikan pilot project sama saya. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan itu terlihat banget pas di awal itu, trennya waktu itu pakai yang seperti ini. Trennya waktu itu. Saya tampilin Pak, di pameran. Sebulan dari situ, hampir semua produk pengen pakai itu. Waduh, kata saya ini akhirnya jadi sempat trendy, namanya komposit waktu itu. Sempat trendy Pak. Nah, seiring berjalannya waktu komposit mahal. Terus minimal ordernya berat. Mundur, nyerah. Trendy lagi keluar yang seni pouch, paper foil. Ramai lagi tuh. Wah, nah kita pun juga di sini harus pintar-pintar melihat kemasan atau label yang sedang trending seperti apa. Gitu. Akhirnya semua produk sekarang rata-rata sampai bakso aci juga pakai standing pouch. Gitu. Itu karena kemasan yang standing pouch ini memang untuk universal, untuk segala. Tapi tentunya juga kita harus lihat kecocokan atau sifatnya itu sesuai nggak kalau dimasukkan ke standing pouch. Gitu. Itu dari ceritaan-ceritaan yang memang kita pernah alami. Gitu. Oke, next Mas. Kasih. Ini juga dikasih bagi acuan juga gitu ya. Jadi ini maksud tujuan kita untuk membranding supaya nggak nanya-nanya lagi di klinik kemasan ada siapa. Mereka sudah kenal, oh ini orang yang waktu itu lihat di slideshow. Nah, minimal gitu. Gitu ya. Jadi ini maksudnya. Jadi branding sangat poin penting bagi produk. Nah, karena kita nggak punya produk, akhirnya diri kita yang di branding. Gitu. Tujuannya seperti itu. Oke, next Mas. Di sana pasti udah langsung ibu langsung. Wah, udah masyarakat. Nah ini ada beberapa poin tugas kami mungkin di klinik kemasan
Good Days-nya salah satunya memberikan informasi tentang bahan kemasan itu sendiri. Yang berikutnya tentang informasi mesin kemasan, karena mesin kemasan itu dan bahan kemasan itu variatif banget. Nah ini yang harus perlu juga nanti dicatat juga ya. Setelah dari situ juga poin penting dari mesin dan bahan itu nanti ada tugas pentingnya lagi, yaitu desain kemasannya, karena labeling ini nanti akan berhubungan dengan perizinan. Nah di sini juga kita bertugas memberikan informasi terkait masalah perizinan, baik itu dari segi halal, PIRT, kemudian juga barcode, haki, merek, dan lainnya juga. Nah ini nanti satu persatu kita akan berikan edukasinya sampai dengan mungkin praktek nanti. Jadi teori ini dari poin-poin ini kita coba berikan sampai betul-betul nanti kita coba untuk bukan tanya jauh lah, mungkin apa hal yang memang tidak mengerti tolong langsung obrolin aja. Makanya saya pengen suasananya nggak begitu serius supaya nanti kita bisa fleksibel. Kalau yang memang sedikit bingung udah aja langsung tanya gitu ya, langsung tanya kira-kira ini beli bahannya. Kalau saya tadi nyimak sedikit, kalau di sana untuk bahan-bahan kemasan atau mungkin semacam plastik susah nggak? Kalau plastik gampang Pak. Plastik gampang ya? Gampang. Cuman nanti labelnya ini kan harus ditempelkan Oke, gitu. betul. Jadi itu bisa didesain, kemudian ada kayak percetakannya. Ada percetakannya. Bisa Oke, nah itu juga. Oke, nah itu juga nanti kita coba untuk bahas poin per poinnya satu persatunya, termasuk juga mesinnya. Nah, cuman mesin gini, mesin itu memang ada step by step atau ada levelnya. Yang pertama mungkin yang lebih basic dulu, yang mungkin kita bakalan jelaskan dan praktekkan dengan menggunakan bahan-bahan kemasan yang nanti bakalan kita praktekkan. Tapi dari situ pun juga bisa meningkat dari bahan yang sederhana dari plastik itu bisa menggunakan dua mesin, yang basic dengan yang semi otomatis nantinya. Nah, yang semi otomatis itu ada peningkatan lagi nanti bahan. Kalau misalnya yang bahan yang basic itu misalnya dari plastik PP, kalau yang nanti semi otomatis bisa naik nanti ke aluminium gitu. Nah itu semua nanti kita bakal berikan. Jadi bakalan model seperti apa kemasannya, seperti yang di depan nih, standing pot seperti yang bakso aci gimbal itu kita bisa buat sendiri. Manual ya? Manual gitu. Tapi ada lagi kemarin sempat saya discuss juga, kan ngapain harus bikin manual kalau di sana ada atau di percetakan juga bisa. Oke, permasalahannya kalau masuk ke percetakan itu minimum order 1.000. Sedangkan kita kalau event pameran nggak bisa tiba-tiba pesan 1.000. Modalnya kalau satuan mungkin bisa dibilang cuma 2.000 sekian, tapi kalau dikalikan 1.000 jutaan. Pelaku usaha modal dari mana? Nah, tujuan kita memberikan ilmunya secara manual ini pada saat event pameran atau media promosi bisa buat dengan minimum quantity. Misalnya bikin 10, bikin 5 itu bisa. Gitu. Yang mungkin 80-90% hampir sama dengan percetakan. Gitu. Tapi nanti ada beberapa not tergantung dari labelnya nyetaknya di mana. Nanti not juga mungkin tergantung dari kerapihan proses pembuatannya gitu. Karena teknik untuk menggunakan mesin ini tidak hanya sekedar tahu paham pola, tapi juga kita harus tahu titik-titik kerapihannya di mana. Karena kalaupun itu ada bahasa Sundanya, bahasa Indonesia apa ya? Melenceng itu standing watch, kalau misalnya ada yang melenceng tidak kena silar, ada tingkat kebocoran itu bahaya ke produk pengaruhnya nantinya. Jadi nanti sentiannya pun juga kita akan berikan gitu ya. Itu terus kemudian desain. Nah desain ini nanti yang tadi saya utarakan, saya minta kalau misalnya di sana ada beberapa produk yang dasar, nanti kita coba terapkan di label. Jadi nanti teteh-teteh di sini kita akan ajarkan membuat label langsung. Gitu. Terus apa aja yang memang harus tercantum di dalam label itu sendiri kita langsung ajarkan. Bahkan ada yang udah pakai Corel pakai juga. Mungkin nanti bagian teknisi praktek aja ya. Praktek iya. Nah, praktek gitu. Nanti di Corel itu pun juga udah harus bisa menguasai, karena tidak hanya mengenal icon-icon di Corel, tapi kreativitas itu nanti harus. Itu yang pertama. Yang keduanya harus sering melihat beberapa desain yang dari luar gitu, karena itu juga jadi acuan kita, mungkin bisa dikombinasikan nanti gitu. Berikutnya juga terkait masalah legalitas, itu juga poin penting bagi kita. Di label itu sangat sekarang ini jadi apa ya, jadi barometer pelaku usaha pada saat dia memasarkan tidak ada legalitas, mereka akan terbentur di pemasaran gitu. Dan nanti pun juga kita akan memberikan edukasinya atau penerapan legalitas ini di
juga mungkin informasi tidak hanya di labelingnya itu sendiri legalitasnya, tapi nanti tata cara di legalitasnya kita harus bisa juga menyampaikan nanti. Oke, next Mas. Nah, apakah ini kemasan Anda? Nah, ini mungkin seperti yang sering kita lihat ya di luaran sana di sentra oleh-oleh. Itu biasanya kalau yang ada di label itu biasanya cuma ada merek, komposisi, dan juga berat bersih, nama produk. Atau mungkin sebaliknya, ada nama produk, tidak ada merek, hanya ada gramasinya misalnya. Itu biasanya seperti itu, ya. Nah, kalau dari gambar di sini saya tidak menyalahkan untuk model bentuk labelnya. Itu hanya sekedar bentuk saja. Yang jadi permasalahan itu isi di dalam labelnya, informasinya, begitu. Jadi ya inilah kondisional yang sering kita lihat di beberapa sentra oleh-oleh atau di pelaku usaha. Ya, oke, next Mas. Nah, kita pun juga harus bisa memahami arti dari sebuah kemasan. Jadi kemasan itu adalah bahan-bahan yang memang digunakan untuk membungkus satu produk ataupun juga barang. Nah, produk atau barang ini arti kemasan sebetulnya hanya sekedar edukasi sedikit aja supaya kita bisa memahami apa itu kemasan. Jadi ini nanti juga bisa disampaikan ke pelaku usaha ya. Kalau memang belum ada yang mengetahui apa itu kemasan, bisa dijelaskan hal yang tersingkatnya seperti ini. Kalau ngobrolin untuk kemasan itu banyak sekali sebetulnya, tapi kenapa saya tadi bilang hanya 20% tulisannya, karena kemasan itu lebih banyak secara visualnya sebetulnya yang dibutuhkan di pasaran itu gitu. Nah, edukasi seperti ini ya nantilah ini ya kandidat ini yang harus bisa memahami atau memperdalam lagi. Jadi ini slideshow singkat. Untuk slideshow dalamnya nanti kita akan berikan gitu. Ini biasa penyampaian kalau di pelaku usaha, saya nggak mau terlalu dalam tentang hal ini, takutnya nanti mereka bingung gitu. Jadi cukup seperti ini dulu. Jadi kalau misalnya ada bahan-bahan yang untuk membungkus itu berarti itu kemasan. Nah, yang lanjut Mas. Kasih ini juga dikasih lagi acuan juga gitu ya. Jadi ini maksud tujuan kita untuk membranding supaya nggak nanya-nanya lagi di klinik kemasan ada siapa. Mereka sudah kenal, oh ini orang yang waktu itu lihat di slideshow. Nah, minimal gitu ya. Jadi ini maksudnya, jadi branding sangat poin penting bagi produk. Nah, karena kita nggak punya produk, akhirnya diri kita yang di branding gitu. Tujuannya seperti itu. Oke, next Mas. Di sana pasti udah langsung ibu langsung. Wah, udah masyarakat. Nah, ini ada beberapa poin tugas kami mungkin di klinik kemasan. Job desk-nya salah satunya memberikan informasi tentang bahan kemasan itu sendiri. Yang berikutnya tentang informasi mesin kemasan, karena mesin kemasan itu dan bahan kemasan itu variatif banget. Nah, ini yang harus perlu juga nanti dicatat juga ya. Setelah dari situ juga poin penting dari mesin dan bahan itu nanti ada tugas pentingnya lagi, yaitu desain kemasannya, karena labeling ini nanti akan berhubungan dengan perizinan. Nah, di sini juga kita bertugas memberikan informasi terkait masalah perizinan, baik itu dari segi halal, PIRT, kemudian juga barcode, haki, merek, dan lainnya juga. Nah, ini nanti satu persatu kita akan berikan edukasinya sampai dengan mungkin praktek nanti. Jadi teori ini dari poin-poin ini kita coba berikan sampai betul-betul nanti kita coba untuk bukan tanya jauh lah, mungkin apa hal yang memang tidak mengerti tolong langsung obrolin aja. Makanya saya pengen suasananya nggak begitu serius supaya nanti kita bisa fleksibel. Kalau yang memang sedikit bingung udah aja langsung tanya gitu ya, langsung tanya kira-kira ini beli bahannya. Kalau saya tadi nyimak sedikit, kalau di sana untuk bahan-bahan kemasan atau mungkin semacam plastik susah nggak? Kalau plastik gampang Pak. Plastik gampang ya? Gampang. Cuman nanti labelnya ini kan harus ditempelkan gitu. Betul. Jadi itu bisa didesain, kemudian ada kayak percetakannya. Ada percetakannya. Oke, nah itu juga. Oke, nah itu juga nanti kita coba untuk bahas poin per poinnya satu persatunya, termasuk juga mesinnya. Nah, cuman mesin gini, mesin itu memang ada step by step atau ada levelnya. Yang pertama mungkin yang lebih basic dulu, yang mungkin kita bakalan jelaskan dan praktekkan dengan menggunakan bahan-bahan kemasan yang nanti bakalan kita praktekkan. Tapi dari situ pun juga bisa meningkat dari bahan yang sederhana dari plastik itu bisa menggunakan 2 mesin.
yang basic dengan yang semi otomatis nantinya. Nah yang semi otomatis itu ada peningkatannya di nanti bahan. Kalau misalnya yang bahan yang basic itu misalnya dari plastik PP, kalau yang nanti semi otomatis bisa naik nanti ke aluminium gitu. Nah itu semua nanti kita bakal berikan. Sebenarnya terserah kita mau gimana. Oh, listriknya nggak ini? Nggak mangkat. Nggak mangkat. Oh, Cek apa? ya, turun lagi. Sini? Oh, Latihan dulu itu ya. sebenarnya ada juga Bu pelatihannya di sini. Kita juga kerjasama sama Shopee dan Tokopedia. Selama ini ada pihak Shopee yang datang ke pelatihan kita. Jadi kayak misal 1 hari full ada pelatihan khusus, dan nanti Shopee masuk atau Tokopedia masuk di sore hari yang seperti itu. Saya kurang tahu. Iya, kalau di sini kebetulan untuk Shopee dan Tokopedia itu ada kampus ekspor UMKM, ada di Bandung, ada di beberapa daerah, mungkin di Malaka. Nanti kita coba searching ya Bu ya. Oh, dia baru untuk tahap pertama. Nah, terus ini kan kita di sana itu belajarnya karena yang Terima kasih banyak. Ini 1, 2, 3. Ada nih di polos-polos saya lihat ya. Ini bisa. Bisa jalan sendiri. Pelan-pelan aja. Kalau Ini Mas kayak jalan di catwalk aja sejak terlalu. pelan-pelan kadang pas ya dapat, tapi pas di kertas stikernya kalau kita pakai stiker yang tadi itu suka gosong. Jadi harus dicoba disesuaikan. maksudnya gimana maksudnya? Dari sini. Dari bawah di Ini buat tujuan mana? Kalau udah tanda Ini tuh buat ini kan ini bisa jalan sendiri Bu. Produknya tuh bisa coba jalan sendiri. pas. Terus dia jalan sendiri. Jadi produknya tuh pasti dikatakan. Soalnya kalau yang ini itu misi yang udara tadi, yang ini. Oh, yang Ini di sini nih. Langsung sekalian. Jadi kan biasanya ya. Kalau Nah, misalnya kan titiknya biar dia kembung. ya dari sini tuh kita pegang dulu. Pegang dulu, ya kembung dulu, baru nanti Oh, diam dulu di situ. ya. Baru kalau bisa udah kembung, kita jalanin. Nah, jadi kita praktek. Sekarang kita bikin model yang paling sederhana Mas. Ya. Ini saset. Oke, mantap. Ya, mungkin nanti. Ya, dulu ya. Udah lagi. Kayak tadi, coba